Bisa? Itu di cloud apa di apa? Di komputer? Masuknya di mana? Iya, dimasuknya di, file komputer, Bu. Nah, itu dia, maksudnya di komputer, nggak berat komputermu ketika ngerekord kayak gini? Insya Allah enggak, Bu. Oke, maksudnya di komputer soalnya. Oke, nggak apa-apa, Nanda saya jadikan Nggak apa-apa, Bu. co-host. Nggak apa-apa. Oke, saya kemarin nyoba itu nggak bisa soalnya kalau di cloud sekarang. Jadi bisanya di komputer. Komputer saya sudah berat. Oke, terima kasih Nanda. Ini masih bulan Syawal, mohon maaf, saya baru bisa mengisi. Kita terakhir pertemuan tuh ternyata lama banget ya. Saya tadi cek itu tanggal bulan April ya, Mei puasa kita nggak ada pertemuan sama sekali ya berarti ya. Ketika Lebaran itu baru ini. Oke, di bulan Syawal, masih di bulan Syawal, saya mohon maaf lahir dan batin, jika ada salah, perkataan maupun perbuatan mohon dilapangkan, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah, diberikan kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu, biar semuanya berkah, barokah, dan bisa bertemu di Lebaran depan. Amin. Oke. Berarti minggu ini kita online, minggu depan kita online juga ya berarti ya? Betul, jadwalnya begitu. Saya masalahnya nggak terlalu mengikuti jadwal, jadi mahasiswa tolong koordinatornya tolong japri ke saya. Kemarin di semester 6 sudah japri, Bu, kelas kita memang offline Bu, bukan online. Oh iya, saya makanya bingung antara kelas A4, kelas semester 4 sama semester 6, mana yang online. Belum bisa membuatkan rekaman, ya Allah. Kuliah itu ternyata tuh luar biasa, kerjaannya luar biasa, jadi mohon maaf sekali. Jadi kalau target kewajiban saya sudah selesai, insya Allah kalau nggak di akhir Mei atau pertengahan Juni, kalau insya Allah sudah selesai nanti, kalau memungkinkan, nanti kita bisa diskusi lagi, kita buatkan rekod di pertengahan Juni, untuk insya Allah nanti saya bisa ngisi, kita buatkan rekod, atau kita mau ketemu secara offline di kampus, silahkan boleh. Jadi nanti mohon maaf sekali kalau perkuliahannya nanti di pertengahan Juni mungkin kita akan padat gitu. Jadi nanti insya Allah bisa ngisi kalau sekali mungkin seminggu 2 kali, jangan bosan-bosan ya. Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, nanti longgarnya teman-teman jam berapa. Kalau saran saya pagi lebih baik, karena kebetulan materinya adalah analitik sekali, harus butuh-butuh kemampuan yang fresh, dan harus benar-benar butuh analisis juga. Jadi kalau siang takutnya udah ngantuk, udah bosen, udah males untuk ngutek-ngutek gitu, takutnya seperti itu. Dan saya ingat teman-teman di analitik, di geometri analitik ini, itu nilai bergantung pada semua tugas, semua kuis, semua UTS yang teman-teman kumpulkan ke saya. Jadi, ketika besok ada kuis, saya insya Allah tetap ada kuis, atau kita sebutnya UTS, supaya tetap ada penilaian, tugas tetap jalan. Nah, di situ nanti tolong dipelajari betul, karena penilaian saya itu bukan menurut subjek, tapi berdasarkan data. Ya, jadi kalau saya nilai itu biasanya namanya saya tutup, dan jadi saya tidak melihat. Oh, ini ada Bella, ini ada Nanda. Oh, Nanda, oh tipikalnya begini, saya nggak begitu. Jadi saya tutup namanya, kemudian saya olah nilainya. Jadi nanti kalau sudah jadi, baru nanti saya lihat tugasnya. Kak, misalkan saya berharap sekali semuanya lulus. Lulus di tempat saya itu minimal C loh ya. Lulus itu minimal C baru C. Kalau D itu tidak lulus. Harapan saya jangan sampai ada yang nilai C. Bagaimana Bu bila tidak dapat nilai C? Tolong dipelajari betul-betul. Saya takutnya kita kan sudah terlena dengan online nih. Materinya saya lihat tadi juga, kalau saya nggak tahu ya levelnya teman-teman, saya takutnya ini kan kita background-nya dari berbagai macam ya, dari berbagai macam pengetahuan. Ada yang suka matematika, ada gini bukan matematika, ada yang sekali
ada yang suka, ada yang nggak terlalu suka seperti ini. Jadi harapan saya tolong teman-teman apa biar bisa mengerjakan. Dan kalau tidak paham, tolong ditanyakan. Saya tadi buka-buka materi, saya takutnya itu ketika kita terlena, teman-teman main alah ya sudahlah gitu aja. Kalau alah ya sudah itu takutnya nanti nilainya tidak maksimal gitu. Harapan saya minimal kelas ini nilainya B semua. Harapan saya begitu. Balas saya pengennya A semua, itu alhamdulillah sekali. Jadi tolong jangan sampai ada nilai C. Bagaimana Bu biar tidak nilai C? Minimal kalau semua tugas saya itu C, yang penting C ya. Saya nggak akan kasih C min, C saja. Itu kalau semua tugas masuk semua. Semua tugas, semua UTS, semua UAS itu masuk semua. Masuk semua. Jadi tidak ada yang kosong. Nah, mau nilainya berapapun itu bisa dapat C. Yang penting itu tadi. Jadi ketika tugas, jadi tidak ada sesuatu yang terlewatkan di sana. Kemudian nanti presensi juga mempengaruhi juga. Kita nanti akan lihat presensi itu tidak berpengaruh signifikan, tapi saya pengen lihat, oh ini anak ini, dan tugas yang dikumpulkan itu harus tepat waktu. Jadi jangan tidak tepat waktu. Jadi misalkan kalau tugasnya deadline-nya hari ini, ya saya akan, kalau mau nilai C minimal, yaitu tugasnya hari ini jam berapa, jam 10, kalau bisa submit sebelum jam 10. Itu insya Allah catatan pertama tugas semua masuk, dan yang kedua nanti akan saya lihat dulu presensinya anak ini itu sering ikut kuliah atau tidak. Oh, sering ikut kuliah tapi juga ada izinnya kok Bu ketika tidak masuk. Oh, berarti ada tanggung jawab di sana. Nah, itu bisa. Lalu kalau biar dapat B bagaimana Bu? Biar dapat B ya jelas semua tugas masuk. Kemudian semua tugas, semua kuis, semua UTS yang dikerjakan itu minimal bisalah nilainya nggak jelek-jelek banget lah. Sebenarnya target nilai A, target nilai B, target nilai C di geometri, di analitik saya itu biasanya rendah loh. Saya itu harusnya kalau target, kita kan kalau A itu kan 85, saya nggak sampai ke situ. Jadi nanti tergantung rata-rata. Jadi sistemnya saya menerapkan kriteria bukan, oh itu 85, tidak. Nanti kita rata-rata di kelas. Kita lihat nilai tertinggi di kelas. Kalau misalkan pengalaman saya yang ngampu geometri, itu biasanya nilai tertinggi itu letaknya di antara 80, 75. Nah itu kalau 75 ke atas itu saya sudah dapat nilai A. 75 sampai, jadi rentang 75 ke atas itu sudah dapat nilai A. 70 sampai 75 itu adalah A minus. Kemudian kalau enggak, nah ini tergantung intervalnya. Biasanya kalau banyak yang nilainya bagus saya gitu kan. Tapi kalau nilainya banyak yang jelek itu rentangnya saya lebarkan. Jadi 765 mungkin ya, 65 nilainya kebetulan jelek semua gitu loh. Jadi 6, mungkin saya nanti lebarkan intervalnya tidak 5 tapi 6 atau 7. Jadi penilaian saya itu tidak berdasarkan, mohon maaf sekali, tidak berdasarkan ketentuan yang ada di akademik. Akademik kan 80 sampai 85 ya, atau itu kan minimal A ya. Kalau di saya nggak jalan itu nanti, kasihan. Nilainya jelek semua. Jadi punya saya itu fleksibel. Jadi mohon kerjasamanya, karena saya fleksibel, mohon teman-teman kemarin tugasnya yang nggak paham, ada materi yang nggak paham, tolong ditanyakan, jangan diam saja. Saya takutnya karena terlena, karena kita online bisa offline, bisa off kamera. Kebetulan materinya ini memang, kalau menurut saya itu memang cukup membutuhkan kemampuan berpikir. Itu nanti terus kalau ada yang susah nggak ditanyakan gitu ya, sudah lewat saja. Saya takutnya di sana nanti jatuh. Saya takutnya jatuhnya dinilai. Jadi harapan saya tolong jangan begitu ya. Harapan saya kalau nggak mudeng tanyakan. Dan untuk namanya janji memang harus saya tepati, mohon maaf tapi saya belum bisa membuat video. Tadi saya sudah katakan bahwa insya Allah di pertengahan Juni kita nanti mau diskusi online, mau kita diskusi lagi, mau dibuat bagaimana, mau dibuat video Bu, jangan dibuat video Bu, mending saya ketemu saja, oh boleh nggak apa-apa. Insya Allah di pertengahan Juni saya sudah agak longgar, insya Allah begitu. Teman, saya mulai dulu perkuliahannya. Untuk mengalih perkuliahan tadi lupa, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Bismillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke.
Materi kita yang terakhir apa ya? Ternyata sudah lama kita nggak ketemu. Kedudukan titik dan garis. Tuh. Benar ya? Yang D itu sudah ya? Sudah ya? Yang DD itu D sama dengan takutnya lama nggak ketemu jadi lupa. Oke. Saya share screen. Pakai PDF aja. Saya coba chat ya. Kalau nggak paham, tolong ditanyakan. Kalau ada yang salah, mohon dikonfirmasi. Kelihatan ya saya share screen? Kelihatan, Bu. Oke. Kita masuk ke persamaan atas garis. Ini contohnya aja. Satu materi, terus habis itu nanti kita masuk ke materi lingkaran. Lingkaran di geometri sudah pernah kita bahas ya. Tapi cuma luas sifat-sifat unsur, benar ya? Benar ya? Oke. Persamaan berkas garis. Saya tulis berkas garis merupakan garis yang melalui sebuah titik yang sama. Satu titik. Oke. Sedangkan arahnya berlawanan. Jadi, yang dikatakan berkas garis, berkas itu kan berarti kita sebutnya adalah sinar garis ya. Berkas garis itu adalah sinar garis. Nah, sinar garis itu kan dia punya pangkal, tapi tidak punya ujung kan ya kalau sinar garis itu. Dan dia harus punya arah. Nah, cirinya berkas garis adalah dia punya titik potong, titik tetap sama, titik sama, kemudian sedangkan arahnya berlawanan. Oke, misalkan begini. Misalkan kita punya berkas garis ini ada abses, ini ada ordinat, kemudian berkas garis, misal di sini ada, ini bebas ya, ini lewat titik pusat maksud saya, adalah G1, misalkan ini adalah G2. Dia punya satu titik potong yaitu titik P. Itu ada G1 dan G2, dia berpotongan. Saya bisa menuliskan di sini bahwa G1P itu sama dengan 0. G2P ini sama dengan 0. Maksudnya 0 di sini adalah titik pusatnya. Atau gini aja. Ya, maksudnya adalah garis G1, dia dengan titik P, melalui titik P, garis G2 melalui titik P, itu titik potongnya adalah O. O itu koordinatnya adalah 0,0, maaf ya Rina. G2, titik potong melalui P, itu titik potong antara G1 dan G2 adalah titik O. Kita nyebutnya gitu. Kita bisa tulis itu adalah mu 1G1
ditambah mu2 G2. Ini hanya simbol saja. Ini hanya sebuah simbol. Ini hanya sebuah simbol. Simbol untuk sebuah konstanta. Nah, kemudian kita bagi kedua ruasnya itu dengan mu2. Berarti di sini ada mu1, maaf, biar ngilangin yang B1. Ini kita ganti dengan mu1, berarti di sini ada G1 tambah mu2 dibagi mu1 G2 sama dengan 0. Kita bisa mengatakan bahwa ini itu kita bisa mengatakan bahwa mu2 dibagi mu1, simbolnya kayak rata-rata, itu sama dengan adalah lambda. Nih, ya. Terus kemudian kita masukkan berarti G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Kan ini kan diganti lambda ya. Berarti kan begini. Lambda di sini, lambda ini adalah sebuah parameter. Lambda di sini adalah sebuah parameter. Parameter itu letaknya, parameter itu apa ya, karakteristik dari sampel. Dia minta terhingga lambda, dia punya batas ini. Jadi parameter dia punya nilai. Jadi nilainya bisa minta terhingga sampai tak terhingga. Itu parameter nilainya lambda. Kemudian kita masukkan G1 itu kan di sini ya. G1 rumus persamaan umum garis. A1E ditambah persamaan umum garis. B1Y ditambah C. C itu sebuah konstanta. Ditambah lambda dikali A2X ditambah B2Y ditambah C sama dengan 0. Ini kan. Kemudian yang X kita jadikan 1. Yang X kita jadikan 1. X, ini X. Perkalian ya, jangan lupa ya. Berarti nanti menjadi A1 ditambah lambda A2X. Gini. Bisa langsung ya. B. Oh, B ini dengan B ini. Berarti ditambah B, jadi tebel ini, B1 ditambah lambda B2Y ditambah C ditambah C ya berarti ya. Oh bukan deh, ini ada lambda. C ditambah lambda C sama dengan 0. Sampai sini paham nggak? Ini saya langsung. Paham, alhamdulillah. Ini gini ya, jangan lupa dikalikan. Ini persamaannya. Ini dapat dari mana, Bu? Ini adalah persamaan garis. Kita harus ingat persamaan garis umum itu dia ini ya, sama dengan adalah AI ditambah B. Persamaan garis. Persamaan garis umum itu kan AE plus BY plus C. Ya toh? Ingat di sini. Nah, ini adalah persamaan garis umum. Makanya kita tulis, karena G1 begini, karena G2 begini. Nah, ini adalah persamaannya. Ini adalah persamaannya.
ini persamaan garis. Ini adalah persamaan berkas garis, maaf, persamaan berkas garis yang saling berpotongan. Kamu persamaannya. Ini. Persamaan berkas garis yang saling berpotongan. Kan ini berpotongan toh, sebuah titik sama. Ini kemudian arahnya berlawanan. Ketemu. Sekarang contoh soalnya. Misalkan di sini ada contoh, kita tulis. Contoh ya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus. Bisa ditulis dulu boleh. Udah selesai belum nyatetnya? Sudah, Bu. Ditulis dulu. Tentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus yang tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong garis. Garisnya adalah X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua itu adalah X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Garis ini dia tegak lurus dengan garis M misalkan. Dia garisnya adalah 3Y min X min 1 sama dengan. Caranya bagaimana, Bu? Caranya selesaikan dulu persamaan G1 dan G2. Garis G1 dan G2, tadi berkas garis itu dia harus punya satu titik potong. Ada satu titik yang sama. Berarti dicari titik potongnya. X1, garis G1, dan garis G2. Kita cari titik potongnya. Caranya ini bagaimana ya, dipotongkan saja gitu. Jadi dieliminasi ya ini ya. X plus Y sama dengan negatif 3. X plus 2Y sama dengan negatif 2. Dikurangi, berarti ini adalah min Y sama dengan berapa ini? Negatif 1. Berarti Y sama dengan 1. Nah, ya. Kemudian X-nya berapa? Berarti X ditambah Y sama dengan negatif 3. X ditambah Y-nya 1. Ini negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 4. Berarti ini titik potongnya adalah negatif 4,1. Nah, jadi langkah pertama adalah mencari titik potong. Kemudian langkah kedua itu menentukan gradien. Menentukan gradien. Yang pertama mencari titik potong, yang kedua adalah menentukan gradien. Nah, ingat kita punya rumus bahwa
ketika tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini dipelajari ya, kenapa kok bisa ketemu negatif 1. Dulu pernah kita buktikan kan di awal-awal. Itu tolong dipelajari dan dipahami. Catatan dari saya. Siapa tahu keluar di soal ujian. Nah, kemudian kita cari ini dulu, gradiennya ini berapa? Gradiennya ini 3Y min X di min 1 sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan X ditambah 1. Berarti artinya Y sama dengan 1/3X ditambah 1/3. Dibagi 3 semua ya. Oh, berarti gradiennya adalah 1/3. Ini saya ganti dulu. Ini jangan M aja. Kita kasih L aja. Berarti gradien pertama itu sama dengan 1/3. Gradien pertama 1/3. Artinya, berarti gradien kedua itu adalah berapa? Gradien pertama 1/3, gradien kedua berapa? 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 Berapa, Dewi? Min 3, Bu. Iya, betul. Min 3. Nggak saya perlu tulis caranya ya. Bisa ya. Ini ya, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti kalau M1-nya 1/3, berarti M2-nya berapa? Biar hasilnya adalah negatif 1. Ketemu M2-nya. Ketemu titik potong, ketemu gradien. Langkah ketiga adalah membuat persamaan. Langkah ketiga di sini adalah membuat persamaan. Kita sudah punya titik potongnya. Kita sudah dapat gradiennya. Ya sudah, persamaannya bagaimana? Mudah banget. Ketika melewati titik ini, gradiennya adalah ini. Persamaan umum sebuah garis. Kita tulis dulu. Persamaan umum sebuah garis kan bisa ini. Tadi kan kita punya persamaan umumnya bisa begini. Ini kan ya. Atau bisa saya tulis juga persamaan umumnya itu kan adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Gini, bener ya? Gini ya? Plus C, betul ya? Agak ke sini. Ini hilang. Ini kalau dipecahkan nanti dia juga ini. Berarti kan Y melalui suatu titik sama dengan M, kemudian X min X1. Gini kan? Bisa kan? Ini kalau dipecah hasilnya yang di atas juga toh. Nah, ini ada persamaan garis umum. Ini sama ini. Masukkan di sini. Di sini membuat persamaan berarti rumus itu tadi masuk. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya adalah 1, gradiennya adalah negatif 3, X-nya adalah 4. Berarti Y min 1 sama dengan min 3X min 12. Y sama dengan min 3X min 11. Ketemu persamaannya. Benar ya? Min 3X plus 12. Y sama dengan min 3X min 11. Betul ya? Nah, ketemu. Ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Ini hasilnya. Jawabannya ini.
Paham sampai sini? Ini jadi dicari dulu, langkah pertama cari titik potongnya, langkah kedua menentukan gradien, langkah ketiga membuat persamaan. Ini cara pertama. Gimana ya? Sini ya. Ini cara pertama. Kita akan pakai cara kedua. Kita akan pakai cara kedua. Soalnya sama ya, soalnya sama ini. Kemudian ini kita pakai cara yang kedua, kita tulis dulu. Nih, kita punya persamaan ini kan. A1 plus lambda 2. Kita copy dulu. Biar nggak bolak-balik. Ini persamaannya. Kita tulis. Berarti kan ini A1 ya, persamaannya ini kita masukkan di sini, berarti adalah di sini apa tadi? Kelihatan lagi kan? Dimasukkan ke sini, saya tidak tulis ya. Ini, jadi persamaan ini persamaan yang ini itu dimasukkan ke sini. Nah, saya coba tulis yang di sini. Berarti adalah X plus Y plus 3 ditambah lambda X plus 2Y plus 2X gitu. Kemudian ditambah Y-nya adalah sebentar. B1 itu X ditambah ini, ditambah ini, oke. Kemudian 1, bentar. Kalau di sini itu, oh ya. Jadi, kan di sini ada, kita kan haruskan ini ada persamaan B, ada persamaan B2. Oh, jadi ini kita yang lambda, jadi gini. Jadi kita cari yang X-nya dulu, kemudian cari kita yang Y-nya. Kita bisa tuliskan di sini bahwa, saya hapus ya, biar langsung sama dengan 0 aja. Nah, ini kan tulisannya tadi seperti itu. Punya teman-teman nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Tulis aja kayak gitu. Terus kemudian untuk X-nya, kita di sini dapatnya adalah 1 plus lambda itu X, atau gini, tak tulis dulu aja, nggak bingung. Jadi, maaf, saya tulis berarti X plus Y plus 3, benar ya, ditambah lambda itu X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Kita pakai ini dulu. Nah, terus itu
Ini ada lambda. Ini berarti saya bisa menuliskan X plus Y plus 3 ditambah X lambda plus 2 Y lambda plus 2 lambda kayak tadi. Nah, berarti di sini saya bisa menuliskan bahwa kembali ke sini ya. Ini sama ini. Berarti 1 plus lambda adalah X. Yang ini dengan yang ini. Berarti 1 plus 2 lambda adalah Y. Itu kan? Kemudian yang terakhir adalah 3 plus 2 lambda. Oke, gini. Samanya tadi. Oh, maaf. Yang ini, masukkannya ke ini aja. Maaf, bukan yang ke sini. Yang ke ini lebih enak. Yang ke ini. Yang ada parameternya. Lebih enak dimasukkan ke sini. Ini. Nah, ini dimasukkan ke G1 ditambah lambda G2. Nah, ini lebih enak ke sini. Yang ada parameternya. Dimasukkan. Udah. Habis itu kita cari gradiennya. Langkah pertama ini sudah dimasukkan ya. Langkah pertama adalah kalau yang tadi apa? Titik potong. Oke. Ini berarti langkah pertamanya di sini ya. Langkah mana nih nulisnya saya? Langkah pertamanya ini aja. Ini langkah pertama. Memasukkan persamaannya ke sini. Langkah kedua sama, biar sama. Menentukan gradien. Caranya bagaimana, Bu? Dari sini juga. Set dari ini kita buat gradiennya. Dari ini ya. Berarti 1 ditambah lambda X ditambah 1 plus 2 lambda Y ditambah 3 plus 2 lambda sama dengan 0. Gradien itu kan yang ada Y-nya toh. Berarti 1 ditambah 2 lambda Y ke sana semua. Negatif 1 plus lambda X dikurangi 3 plus 2 lambda. Ini kan? Tadi. Oke, berarti di sini Y sama dengan negatif 1 per lambda dibagi 1 per 2 lambda X. Dikurangi 3 plus 2 lambda dibagi 1 plus 2 lambda. Berarti gradiennya adalah yang ini toh. Berarti M1 sama dengan negatif 1 plus lambda dibagi 1 per 2 lambda. Ini. Sampai sini paham? Paham ya? Berarti kalau M1-nya segini, M2-nya bagaimana? Kan kebalikan. Ya, berarti 1 plus 2 lambda dibagi 1 per gini. Sepakat? Ya, sepakat ya? Oke, M2-nya ketemu. Kita membuat persamaan sekarang. Ini M2-nya sudah ketemu di sini. Karena soalnya sama tegak lurus. Yang ketiga, caranya adalah, ini apa nulisnya? Membuat persamaan. Membuat persamaan.
membuat persamaan. Oh, maaf. Sebentar. Menentukan gradien. Ini sudah ketemu gradiennya. Oh, kita belum menghubungkan ke sini. Maaf, saya ada miss. Nih, gradien ini di sini kan soalnya titik potong, kemudian kita tentukan gradien dari sini kan ya. Gradiennya kan lewat dari sini kan ya. Ini juga sama. Ini titik potong, ini kan berarti 2 garis dulu. Habis itu kita tentukan gradien. Gradiennya itu nanti ke sini. Nah, berarti kan gradiennya ini. Gradiennya ini kan sama dengan negatif 3. Ini kan gradien M1 kan sama dengan sepertiga. Ya toh, bener toh? Berarti gradien kedua kan sama dengan negatif 3. Yang ini kan menentukan gradien. Maaf, saya salah. Berarti di sini nulisnya gimana ya? Jadi, nah ini menentukan gradien. Kan gradien dari garis L tadi adalah, garis L tadi persamaannya adalah 3Y min X min 1. 3Y min X min 1 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan sepertiga X, benar ya? Ditambah 1. Gini kan? Berarti kan tadi M1 ketemunya adalah sepertiga, M2 ketemunya adalah negatif 3. Kan sama dengan yang ada di sini. Ya kan? Nah, ini kemudian ini gradiennya. Gradiennya ini itu disamakan dengan di sini. Disamakan dengan ini. Berarti sama dengan negatif 3. Berarti 1 ditambah lambda. Mau di sini negatifnya di sini boleh. Atau mau di sini negatifnya pindah, berarti 3 ditambah 6 lambda yaitu ya. Berarti di sini ada negatif 5 lambda sama dengan 2. Berarti lambda sama dengan negatif 2/5. Oke, paham sampai di sini? Bu, Ya. izin bertanya. Bu, ini kan yang M1 kan sama dengan negatif 1 ditambah lambda per 1 ditambah 2 lambda sama dengan min 3. Ini sama dengannya bukan yang M1 yang sepertiga ini, Bu? Sama dengannya bukan apa? Bukan yang M1 dari garis L-nya, Bu? Internet saya putus-putus. Coba ulangi lagi, Pak. Sama dengannya bukan? Yang dari M1 gradien garis L itu, Bu? Gradien dari L. Ini M1 Ini kan, sepertiga. ya, kemudian di M1 yang cara kedua ini kan min 1 plus lambda per 1 plus 2 lambda. Nah, ini disama dengankan dengan M2 yang di garis L ini, Bu, bukan yang M1. Iya, benar. Iya. Jadi disama dengankan ke garis kedua yang M2. Mengapa? Karena soalnya tadi adalah tegak lurus, ya enggak? Ini loh. Ini kan tegak lurus. Ini tadi kan catatannya tegak lurus yang pertama, itu kan kita cari M1, kita ketemu M2. Jadi kan ini tuh karena tegak lurus. Gitu. Kecuali kalau ada misalkan kalau garis itu bukan sejajar, bukan berpotongan, tapi gradiennya sama, yang dipakai yang ini kalau gradiennya sama. Tapi kalau dia bertegak lurus, nah berarti yang dipakai yang M2. Gitu. Kalau ada kata-kata tegak lurus, berarti yang dipakai adalah M2. Oke? Udah? Ya, terima kasih, Bu. Nah, jadi kalau tegak lurus yang dipakai M2. Kita harus ingat sejajar dan tegak lurus. Kalau sejajar itu kan gradiennya sama ya. Nah, gradien sama itu sejajar. Berarti ini dipakai sepertiga kalau sejajar. Tergantung soalnya di sini. Makanya hati-hati. Soalnya bunyinya apa? Sejajar atau tegak lurus. Kalau ini sejajar bagaimana? Caranya sama. Titik potong. Kita cari gradien ini dulu, kemudian sejajar. Yang dicari adalah M2-nya.
M2-nya nanti yang dipakai. Mudah? Nah, jadi semua yang dipakai di M2-nya. Karena garis itu persamaan. Karena hubungan garis itu dia ada tegak lurus, ada sejajar. Ya kan? Ada tegak lurus, ya berpotongan itu tadi tegak lurus kan yang mencari gradien. Gitu. Jadi yang dipakai adalah M2. Kalau sejajar bagaimana Bu? Ya M2-nya, tapi cara mencarinya kan beda kalau garis sejajar. Mudah? Mudeng ya semuanya ya? Dewi, Nanda, mudeng ya? Mudeng semua ya? Oke, Bella mudeng ya Bel? Ya, Alhamdulillah. Oke. Cynthia, paham juga Cynthia? Paham. Oke, kita lanjut. Disama dengankan di M2. Nah, berarti ketemu grade ini, lambdanya di sini. Barulah kita masukkan lambdanya adalah 2/5. Lalu kita masukkan ke persamaan itu. Lambdanya adalah 2/5. Rumusnya adalah tadi apa? Ini 1. Nah, kita nulisnya adalah membuat persamaan. Membuat persamaan. Nah, membuat persamaan, kalau di awal itu kan kita tentukan titik potongnya, gradien, baru persamaan. Kalau yang ini bagaimana, Bu? Sama. Ini, Ibu, poinnya adalah gradien, mencari lambda. Yang kedua, ini persamaannya. Konsepnya sama, tetapi yang pertama, ini pakai persamaan umum. Yang kedua, pakai persamaan yang pertama. Jadi, rumusnya apa ini? Biar enggak. Dan membuat persamaan. Aduh, maaf. Membuat persamaan di sini berarti 1 plus lambda X ditambah 1 plus 2 lambda Y ditambah 3 plus 2 lambda sama dengan 0. Lambdanya dimasukkan 1 min 2/5 X ditambah 1, saya kalikan langsung aja ya, 4/5 Y ditambah 3/4/5 sama dengan 0. Sampai sini mudah? Bu, itu yang mencari 2 lambda kali min 3 ini kok plus 6 lambda ya, Bu? 2 lambda. Ini yang mau cari nilai lambda. Oh, ini. Ini kan negatif. Ini negatif. Ini weh. Kalau saya salah diingatkan ya. Ini gini toh. Ini kan negatif toh. Ini gini. Ini kan negatif 3 dikali 1 plus 2 lambda. Ini toh. Nah, ini saya bagi negatif 1 semua. Berarti kan 1 plus lambda sama dengan 3, 1 plus 2 lambda. Benar nggak? 1 plus lambda sama dengan 3 plus 6 lambda. Udah? Ya. Sama? Ya, gitu. Ini ada negatif, ada negatif. Ini kan hasilnya negatif tadi. Nih, negatif kan dia. Ini. Jadi gradiennya ini disamakan dengan yang ada di sini. Oke. Membuat persamaan bisa ya. Tinggal dimasukkan berarti ini 5/5 berarti 3/5. Ditambah 5/5 berarti 1/5. Ini berarti 15/5. 15/11/5.
sama dengan 0. Kalikan 5 semua berarti 3X plus Y plus 11 sama dengan 0. Ketemu persamaannya. Tidak apa-apa, kotak kuning. Kita ini kan kemudian saya sama hasilnya dengan yang ada di sini. Oh, sama kan hasilnya? Ini dipersamakan jadi Y sama dengan negatif 3X min 11. Sama kan dengan yang di atas? Sama kan? Gunakan cara paling mudah saja. Yang menurut teman-teman mudah yang mana? Pakai. Yang pertama atau yang kedua? Bebas. Hasilnya sama. Persamaannya ketemu. Jadi kalau dari sini itu dimasukkan ke persamaan garisnya. Kemudian yang kedua sama menentukan gradien. Ingat, gradien itu ditentukan berdasarkan jenis garisnya, berpotongan atau sejajar. Ya, ingat ya. Kemudian yang ketiga, sama-sama dimasukkan titik potong ini diolah, titik potong dan gradien diolah, dibuat persamaan begini. Di sini sama, persamaan dan lambda diolah. Lambdanya dimasukkan ke sini. Selesai. Ada pertanyaan? Kalau soalnya dirubah sejajar bisa ya. Kalau ini kan tegak lurus. Kalau sejajar hati-hati lagi. Pahami soalnya. Soalnya yang diminta itu dia tegak lurusnya terhadap dia tegak lurus atau dia sejajar. Kalau ini kebetulan soalnya adalah tegak lurus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini banyak banget. Ini tadi. Jadi gimana ya saya bisa dapat? Oke. Nggak ada pertanyaan ya untuk berkas garis ya? Bisa ya? Bisa insya Allah ya. Kita masuk ke lingkaran. Soalnya besok diperhatikan. Ini materi yang baru. Itu masih materi yang lama kemarin. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Temennya tadi yang WA saya baru kerja itu nanti tolong di-share ya recordnya yang saya suruh record tadi. Nanda apa siapa ya? Nanda ya, bener ya? Iya Bu, saya. Nanti minta tolong di-share sama temennya. Oke, kita lanjut ke lingkaran. Lingkaran itu pakai persamaan aja. Sebentar, saya balas WA dulu sebentar ya.
Oke. Lingkaran. Kalau mau buat lingkaran tuh pakai GeoGebra bisa. Ini saya ini aja. Ini pusat ya. Anggap ini tuh simetris. Nah, coba. Anggap ini tuh simetris, lingkarannya simetris ya. Terus kemudian ini ada sebuah titik pusat. Ini titik pusatnya adalah namanya O. Kemudian ada sebuah titik T pada lingkaran, titik T. Saya bisa menuliskan di sini adalah T elemen lingkaran. Belum ngeliwat nasi ya, tolong ya. T adalah lingkaran. T elemen pada lingkaran ya. Nah, terus kita hubungkan ini T dengan O. Kemudian, ini sebelum tulis, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian kita tarik ke bawah. Gini toh. Titik T itu kan dia punya X, Y kan ya. Dia punya koordinat. Di sini adalah sumbu nama garis, ini adalah bilangan real. X yang di sini dan di sini beda ya. Ini X bilangan real. Y di sini juga bilangan real. Kemudian ini dia segitiga siku-siku. Artinya panjang ini ke sini adalah X satuan panjang, ini ke sini adalah Y satuan panjang. Berarti saya bisa menuliskan bahwa TO itu kuadrat, itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau saya bisa menulis TO itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian, nah, TO di sini, dia adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran. TO di sini dia adalah jari-jari lingkaran. Ya, ini jari-jari. Kalau saya nyari di sini bagaimana, Bu? Boleh sama. Jadi silahkan tentukan T-nya di mana. Saya memudahkan di sini karena ini nilainya positif semua. Kalau negatif semua juga nggak apa-apa. Nanti dia akan jadi positif semua. Karena X negatif X dikuadratkan jadi X. Negatif Y dikuadratkan jadi Y. Jadi ini kebetulan saya mencari yang positif semua. Nah, ketemu. Jadi, ketika ada lingkaran yang melewati titik pusat O, dia memiliki jari-jari panjangnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita akan menentukan persamaan lingkarannya. Kemudian, persamaan lingkaran udah selesai kayak gini. Atau kita bisa nulis kayak gini aja. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang melalui titik P, jangan titik O ya, yang melalui titik O. Ini persamaan lingkaran yang melalui titik O 0,0. Sekarang, bagaimana Bu kalau persamaan lingkarannya itu, ini persamaan lingkaran ya, persamaan umum lingkaran. Bagaimana Bu kalau dia tidak melalui titik pusat?
Kita gambar, kalau tidak melalui titik pusat. Kita gambar. Misalkan dia tidak melalui titik pusat. Saya ambil di kuadran 1, kenapa? Karena itu tadi ya, positif semua. Lebih enak kalau positif semua. Oke. Dia punya pusat di sini, andaikan titik pusatnya adalah P. Kemudian kita ambil lagi titik T. Di sini T absen. Titik R saja, weh. R di sini adalah X, Y. Sama dihubungkan. Oh, R. Kan gini kan. Ini kan artinya adalah titik R-nya itu titik yang melalui lingkaran. Di sini kita tuliskan bahwa R di sini adalah elemen lingkaran. Dia masuk pada lingkaran. Nah, kemudian ini kita hubungkan begini toh. Nah, di sini adalah X. Di sini adalah X. Di sini adalah Y. Di sini pusatnya adalah titik O. Oke. Kemudian kita hubungkan R dan P. Nah, kan ini. Agak lurus toh. Berarti misalkan titik pusatnya adalah ada nilainya, Bu. Oke, titik pusatnya saya tuliskan. Titik pusatnya itu misalkan adalah A, B. Berarti kan gini. Hampir sama ya nih. Ini itu A, kemudian ini itu B, sampai ke bawah B. B kan ya. Nah, lalu kita mau cari, andaikan di sini adalah S. Berarti saya tulis di sini PR kuadrat itu sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Ini segitiga siku-siku. PS kuadrat itu berapa toh? Oh, PS panjang di sini itu adalah X dikurangi dengan A. Ketika kamu punya tali sepanjang X, dipotong A, hasilnya adalah yang ada di sini. Kita butuh ini. Kita hanya butuh panjang ini saja. Kita hanya butuh panjang ini saja. Oh, berarti di sini adalah X dikurangi A kuadrat. Di situ berarti Y dikurangi B kuadrat. Ini PR itu adalah R kuadrat. Nah, ketemulah rumus ketemulah persamaan umum lingkaran. Ini adalah persamaan umum lingkaran yang melalui titik pusatnya itu adalah A, B. Kalau yang atas itu tadi persamaan umum lingkaran yang titik pusatnya 0,0. Kalau yang bawah adalah persamaan umum lingkaran yang titik pusatnya A, B. Sampai sini paham? Jelas? Jadi persamaan umum lingkaran itu ada dua, melalui titik pusat atau yang titiknya bukan melalui titik pusat, titiknya sembarang. Sembarang apapun itu persamaannya adalah ini. Kemudian kita lanjut mencari jari-jari lingkaran. Maaf, ini persamaan umum ya tadi. Kita mencari jari-jari lingkaran. Kita cari yang
Ini saja boleh. Jadi, jari-jari lingkarannya jelas gampang kalau yang ini aja, yang ini. Nih, kita tulis di sini. Ini ya. Kita menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran, kita persamaan garis umum. Ingat, G itu adalah AE plus BY plus C sama dengan 0. Ini dipakai terus persamaannya. Kemudian kita rubah persamaan ini. Persamaan ini kita rubah. Berarti kita punya persamaan R kuadrat itu sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Kita rubah di sini. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 BY plus B kuadrat. Ini kan persamaan lingkaran. Nah, ini kita sama dengankan dengan ini dulu aja. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif 2A X min 2B Y ditambah A kuadrat plus B kuadrat. Persamaannya kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini berarti A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Di sini kita sama dengankan 0. Ya, ini kita sama dengankan 0. Ini persamaan lingkaran. R kuadrat ini persamaan lingkaran. Kita sama dengankan 0. Lalu kita bagi semua persamaan ini. Ini berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX ini hasilnya adalah ini yang melalui titik plus. Ini yang melalui ini ya. Kalau yang ini kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Oke, maaf. Ini saya tidak jadi rubah begini. Saya gabungkan aja yang X-nya sama aja. Biar enak. Yang X-nya, yang dia memuat X kita jadikan 1, yang memuat Y kita jadikan 1. Berarti adalah X kuadrat dikurangi 2AX, kemudian ditambah Y kuadrat dikurangi 2BY, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Ini saya garis 3 gini ya, karena di sini saya sama dengankan 0. Nah, nih, ini kan udah jadi 1 nih. Ini sudah jadi 1. Nah, biar ini itu bisa dikuadratkan, ini saya kasih nih ditambah berapa ini? A tambah A. A kuadrat ya berarti ya. X min A kuadrat ya berarti ya. Iya ya, benar ya?
AX, persamaannya adalah AX plus BY plus C. Di sini ada AX, di sini ada AX, di sini ada BY, ini adalah punyanya C. Oke. Terus jika di sini adalah paham. Ini misalkan saya rubah di sini itu adalah X kuadrat, yang di sini saya ganti jadi AX ditambah Y kuadrat, saya ganti jadi BY. Ini negatif, benar ya? Negatif BY. Oh, di sini. Ini saya ganti. Nah, jadi di sini saya rubah nilai negatif 2A itu sama dengan A. Negatif 2B itu sama dengan B. Misalkan. Misalkan. Ini ya. Kemudian di sini kita misalkan C sama dengan 0. Jadi di sini dimisalkan C-nya ini. C-nya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C. Nah, kemudian semua ini itu dikalikan dengan berapa ini? Semuanya dikalikan dengan 1/4 A kuadrat. Ini weh. Jadi, yang dikalikan, maaf. Ditambah aja. Maaf. Ini berarti X kuadrat ditambah AX ditambah 1/4 A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BY ditambah 1/4 B kuadrat ditambah C. Di sini ini nanti adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Jadi gini, persamaannya kan kayak gini. Kita kan menambahkan ini sesuatu yang baru. Berarti sesuatu yang baru ini kalau ketika itu ditambah, berarti kan di ruas kanan juga harus ditambah. Biar tidak biar hasilnya itu tetap, biar tidak merubah persamaan. Ya, biar tidak merubah persamaan. Biar tidak berubah persamaan. Ini C-nya saya hapus dulu. Setelah itu persamaan ini itu bisa dirubah menjadi X dikurangi setengah A kuadrat. Persamaan ini bisa diganti Y dikurangi setengah B kuadrat. Persamaan yang ini. Nah, terus ini ditambah C ditambah ini kan sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Ini. Kalau mau saya tulis berarti X min setengah A ditambah Y min setengah B sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Begitu? C-nya ini biar hilang, di ruas kirinya biar hilang. Sampai sini paham?
C-nya di sini, ini biar hilang, kan berarti dikurangi C. Ini dikurangi C jadi 0, di sebelah sini kan berarti dikurangi C, toh? Nah, dia ini. Nah, ini adalah, aduh, kok hapus sih? Maaf. Ini tadi X min. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang mempunyai pusat ini, saya tulis di atas ya. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya adalah setengah A dan setengah B. Pusatnya adalah itu, maaf, persamaan lingkaran tadi, persamaan lingkarannya apa? Pusatnya adalah A, B. Oke. Benar. Pusatnya adalah setengah. Kok ini plus ya? Ini harusnya plus ya? Mohon maaf. Negatif sih. Plus ini. Nah, berarti persamaan lingkarannya itu berarti di sini adalah, sebentar. Persamaan lingkarannya itu berarti bukan setengah A, tetapi dia, mana ini? Mana ini? Nggak bisa. Ini berarti negatif ini. Saya tambahin negatif. Maaf salah. Persamaan lingkaran tadi kan ini. Ketika X dikurangi A, Y dikurangi B, maka pusatnya adalah A, B. Tetapi ketika persamaannya ketemunya adalah X ditambah setengah, X ditambah setengah, berarti pusatnya adalah negatif setengah A dan negatif setengah B. Ketika pusatnya negatif setengah A dan negatif setengah B, maka jari-jari lingkarannya itu adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Ini ada negatif, di sini ada negatif. Sudah, jadi ini persamaannya. Jadi ini adalah persamaan lingkarannya. Ini adalah pusatnya. Dan ini adalah jari-jarinya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya sampai ini saja, sampai persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran tadi ada yang melalui pusat dan ada yang, kok dia naik-naik ya? Persamaan lingkaran tadi itu ada yang melalui pusat. Ketika melalui pusat, persamaannya ini ada yang melalui suatu titik tertentu. Ketika persamaannya suatu titik tertentu, ketika pusatnya adalah suatu titik tertentu, persamaannya ini. Kemudian kita mau menentukan persamaan lingkaran. Kita mau tentukan jari-jari lingkaran. Yang, ini kok hilang ya? Yang saya coret kok nggak ada. Kita mau menentukan persamaan lingkaran ketika jari-jari lingkarannya itu dia adalah setengah, atau kita menentukan jari-jari lingkaran. Ini apa berarti? Pusatnya dia adalah setengah A ditambah koma setengah B. R-nya dia adalah, kok hilang? 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Sudah, sampai di sini.
Jadi ada pusatnya itu, ini nanti enaknya di contoh soal. Contoh soalnya belum. Contoh soalnya sabar. Oke. Ini bukan cara mencari ciri-ciri. Ini gini. Ini kita tulis. Saya ganti persamaan lingkaran. Ini adalah persamaan lingkaran. Persamaan kanonik lingkaran, maaf. Persamaan, biar beda. Kanonik lingkaran. Ini adalah lingkaran. Ini adalah persamaan umum dengan titik pusat 0,0. Ini adalah persamaan umum lingkaran dengan titik pusat A, B. Yang ini adalah persamaan kanonik lingkaran. Apa itu, Bu? Persamaan kanonik lingkaran itu ketika persamaannya dirubah ke dalam bentuk umum ini. AX plus BY plus C. Ini adalah bentuk umum persamaan garis ketika dirubah di sana. Persamaannya bagaimana? Oh, persamaan jadinya kayak gini loh persamaannya. Ini adalah pusatnya, ini adalah jari-jarinya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Saya sampai ini saja dulu, nggak usah sampai jauh-jauh. Ada pertanyaan? Ya. Mohon maaf, bisa diulangi nggak yang dapat 1/4 tadi, yang ditambah 1/4 tadi? Yang mana? Yang Uswi yang mana, Uswi? Yang ini? Ya. Jadi, E kuadrat ditambah AX plus Y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya susah ini kalau mau jadikan persamaan kuadrat. Yang ini mau dijadikan persamaan kuadrat kan susah, tanggung. Ini juga susah, tanggung. Makanya ketika ditambah sama dengan 1, dikali sama dengan berapa ya? Oh, coba aja saya mau kali 1/4. 1/4, di sini 1/4. Biar bisa dirubah ke sini nih loh. Biar bisa dirubah ke bentuk kuadrat. Persamaan kuadrat. Mudah. Jadi ini kan susah mau dibentuk persamaan kuadrat. Ini kan susah dibentuk persamaan kuadrat. Logikanya kan di sini adalah 2 bilangan ketika ditambah sama dengan 1. 2 bilangan ketika ditambah sama dengan 1. Kalau dia dibuat kuadrat, berarti kan bilangan itu harus sama. Ketika 2 bilangan sama ditambah 1, berarti kan kemungkinan bilangan itu adalah setengah, atau? Nah, berarti di sini ketika setengah, oh berarti di sini itu adalah 1/4. Ini itu memudahkan mencari nilai. Oh, ini adalah X sama dengan setengah A, Y sama dengan setengah B. Mudah, Laili? Mudah nggak? Laili? Laili, dengar nggak Laili? Tadi yang Laili ya? Gitu. Jadi hanya untuk memudahkan saja. Ketika di sini misalkan adalah 4, berarti kan biar dijadikan kuadrat, berarti kan dia harus punya akar yang sama. Ketika hasilnya 4, jika tambah sama dengan 4, akar-akar yang sama itu berapa? Kan kemungkinan 2, toh? Nah, berarti nanti di sini akarnya adalah plus 2A. Di sini sama dengan adalah 4. Gitu. Jadi hanya untuk memudahkan
mencari akar-akarnya saja. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nanti saya share di grup Word-nya ini. Itu ya teman-teman. Mungkin hari ini saya akhiri dulu karena saya mau ada acara di luar. Presensinya tolong di list di grup ya. Yang ikut presensi, yang nggak ikut nggak usah presensi. Karena saya butuh kejujuran saja. Ini hubungannya adalah kaitannya hanya untuk pelaporan saya ke prodi saja. Oh, kuliah ini diikuti berapa orang. Begitu saya save dulu di geometri analitik persamaan berkas garis. Nanti saya share di